Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan jatah usia untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Lantas, kenapa bulan ini disebut bulan ampunan? Sebab hadirin ikhwatu iman, di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam reward, memberikan balasan atau hadiah yang sangat luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu ghufran atau maghfirah. Hadiah atau reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bulan Ramadan itu dapat kita temukan di antaranya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan ibadah tarawih. Rasulullah menegaskan, man qoma Ramadana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya melaksanakan qiyamul Ramadan, atau kita mengenalnya dengan istilah salat tarawih, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufiralahu, maka diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzanbih, apa yang telah lalu. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, gambaran bagaimana Allah menghapus dosa para hambanya di bulan Ramadan dapat kita temukan di hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW bersabda, faman somahu imanan wahtisaban, barang siapa yang saum karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kharaja minaz zunub, maka ia keluar dari dosa, kayaumi waladathu ummu, seperti ia dilahirkan dari perut ibunya. Artinya setelah Ramadan ia bersih sebagaimana bayi dilahirkan oleh ibunya. Kemudian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, maghfirah atau ghufran menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah ilbasu mayasunnuhu anid danas, yaitu memakaikan sesuatu atau melindungi pemakainya dari noda atau kotoran. Nah, al-ghufru atau ghufran kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya dirubah secara radikal menjadi makna yang terislamkan dan digunakan untuk makna yang berarti pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maghfirah yang dimaksud yaitu ayyasunal abda min ayyamassahul adab, bahwa maghfirah adalah Allah melindungi, memelihara seorang hamba dari azab yang menyentuhnya. Adapun cara Allah memelihara seseorang dari azab itu, yang pertama, Allah menutupi dosa orang tersebut. Yang kedua, Allah tidak membuka serta memperlihatkan aib dan kejelekan dosa orang tersebut kepada orang lain di dunia dan di akhirat. Serta yang ketiga, Allah menghapuskan dosa-dosanya dan tidak menyiksa karena dosa-dosa tersebut. Maka alangkah luar biasa maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka bila kita telusuri apa ciri-ciri orang yang mendapatkan maghfirah,
Maka setidaknya kita dapati ciri-ciri orang yang mendapat maghfirah di Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan kepada surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai, adalah mereka yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang dapat menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari sekian banyak ciri-ciri tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara ciri pribadi takwa. Ciri orang yang mendapat maghfirah dari Allah adalah wal afina 'anin nas, adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Artinya orang tersebut mendapatkan maghfirah, derajat tertinggi dari Allah, disebabkan ia memberikan maaf kepada orang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menuturkan bahwa ketika peristiwa hadisul ifki, peristiwa di mana Aisyah dituduh berzina, maka di antara orang yang menuduh, di antara orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah Mistah bin Usasa radhiyallahu anhu. Yang mana Mistah ini adalah orang yang selama ini diberi nafkah, diberikan harta oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan Mistah ini masih ada kerabat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika turun ayat-ayat yang membersihkan nama Aisyah, Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang ia katakan tentang Aisyah. Nah, jadi Abu Bakar sama seperti kita. Ketika disakiti, beliau ingin membalas. Ketika beliau dikhianati, beliau pun ingin untuk membalas pengkhianatan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah, untuk bersumpah bahwa tidak akan memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin, dan para muhajirin. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayaghfirallah lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak menginginkan Allah mengampunimu, dan bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka sejak turun ayat tersebut, sahabat Abu Bakar akhirnya bersumpah kembali, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Maka beliau pun memberi nafkah kepada Mistah, yang memang sejak dulu beliau beri nafkah. Bahkan beliau menyatakan, aku tidak akan berhenti memberikan nafkah kepada Mistah selama-lamanya. Padahal Mistah adalah orang yang menuduh putrinya sendiri berzina, tetapi Abu Bakar As-Siddiq memaafkannya. Maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momen
dan kesempatan bagi kita untuk benar-benar menahan ego, amarah, dan segala bentuk prasangka. Maka Ramadan adalah momen terbaik untuk merajut kembali hubungan yang mungkin telah tercabik oleh kesalahpahaman. Ramadan menjadi momentum untuk memaafkan kesalahan orang lain dan membuka lembaran baru yang lebih indah. Setiap dari kita pernah terluka, tersakiti, kecewa oleh perkataan atau perbuatan orang lain. Namun Ramadan mengajarkan kita bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kekuatan hati yang mampu melampaui ego. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya melepaskan beban dari diri kita sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah dan untuk tumbuh. Maka bisa kita bayangkan betapa indahnya jika setiap kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kita maafkan dengan tulus. Betapa damainya hati ini jika kita tidak lagi menyimpan dendam, melainkan mengisi relung jiwa dengan kasih sayang dan keikhlasan. Maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita melakukannya. Ketika kita saum, kita belajar menahan lapar, menahan haus, mengingatkan kita pada kesederhanaan dan kerendahan hati. Dan kita pun menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dan setiap orang berhak untuk dimaafkan. Hadirin ikhwatu iman, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu terus menggerogoti hati. Memaafkan adalah bentuk ketulusan yang membuat hidup terasa ringan dan lebih bermakna. Maka di bulan Ramadan, ketika pintu-pintu surga terbuka lebar dan ampunan Allah melimpah ruah, mengapa kita masih menyimpan kebencian? Maka mari jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membuka hati kita seluas-luasnya, memaafkan kesalahan saudara kita, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk hidup dengan hati yang tenang dan damai. Ketika kita memaafkan, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga menciptakan harmoni dalam hubungan sesama manusia. Maka Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan kasih sayang, dan bulan kemenangan atas hawa nafsu. Mari kita meraih kemenangan dengan memaafkan, karena di balik setiap maaf yang kita berikan ada kebahagiaan yang menanti, ada kebahagiaan yang mengalir, dan juga ada rahmat Allah yang tak terhingga. Maka semoga di sisa-sisa Ramadan tahun ini menjadi awal yang baru untuk hati yang lebih lapang, untuk jiwa yang lebih tenang, dan hubungan yang lebih erat dengan sesama. Maka memaafkan adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Demikian kultum pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.